Shalom kekasih Kristus. Hari ini mungkin kita sedang diperhadapkan dengan berbagai permasalahan yang menghantui diri kita. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita buka hati dan izinkan firman Tuhan membersihkan hati kita yang dipenuhi dengan permasalahan tersebut, agar damai Tuhan memenuhi hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami dalam keadaan yang mungkin penuh dengan kekacauan, bahkan terus-menerus dihantui dengan persoalan dan masalah. Saat ini kami mau buka hati agar firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami menerima satu lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami mendapatkan damai Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap teguh, tetap kuat di dalam kehidupan kami, terlebih dalam pengiringan kami kepadamu, sehingga kami tidak mengalami keraguan bahkan kekacauan dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati dan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema ada damai dalam Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman-Nya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kekasih, kita hidup di dunia yang terancam oleh banyak risiko eksistensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau satu organisasi sendirian, seperti perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan berbagai penyakit yang aneh muncul. Belum lagi dunia sekarang selalu diperhadapkan dengan peperangan dan kejahatan yang semakin meningkat, bahkan tidak pernah berhenti dan muncul dengan motif-motif kejahatan yang baru. Banyak orang bertanya, mengapa ini terus terjadi dan mengapa Tuhan sepertinya membiarkan itu semua, sehingga dunia semakin kacau dan tidak ada kedamaian sama sekali. Kekacauan ini semakin menjadi karena banyaknya orang yang mengabaikan akan kasih Tuhan dalam Yesus Kristus. Mengapa orang yang tidak tinggal dalam Yesus tidak ada damai alias kacau hidupnya? Karena orang yang tinggal dalam Yesus artinya orang yang hidupnya ada di dalam Yesus, selain menerima jaminan keselamatan, ia juga akan menerima damai sejahtera Tuhan. Kekasih Kristus, sesungguhnya setelah manusia pertama Adam dan Hawa membuat dosa menjadi aktual untuk pertama kalinya di Taman Eden, sejak saat itu natur dosa telah diwariskan kepada semua manusia. Sebagaimana tertulis dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saat ini kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dan rentan terhadap kejahatan yang tidak akan terjadi jika manusia tidak memberontak melawan Allah. Dalam Mazmur 78 ayat 56 mengatakan, tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Keadaan yang tidak aman di bumi akan selalu terjadi seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, dan lainnya. Dan kejahatan moral seperti penindasan, kekerasan fisik, pembunuhan, pemerkosaan, perang, ketidakadilan, dan lain sebagainya akan terus terjadi sampai Tuhan mengakhiri kekacauan itu untuk selama-lamanya. Dalam Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kekasih Kristus, sesungguhnya jika kita beriman dalam Yesus Kristus, ada damai sejahtera, karena dunia tidak akan memberikan damai tersebut. Kedamaian adalah hal yang paling diinginkan semua orang lebih dari apapun.
segala cara ditempuh untuk memperoleh kedamaian pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. Manusia mencari kekayaan dan materi, namun tidak menemukan kedamaian. Kedamaian sejati tidak kunjung datang, karena kedamaian sejati hanya bisa didapat sebagai anugerah dari Allah. Karena itu, pengharapan akan datangnya Mesias membawa zaman kedamaian sangat dinanti-nantikan. Kira-kira 2700 tahun yang silam, Nabi Yesaya meramalkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tercatat dalam Yesaya 9 ayat 5. Sang Raja Damai yang dinubuatkan dalam ayat ini jelaslah menunjuk kepada Kristus, penggenapan dari penggenapan ini. Kekasih, sebutan Raja Damai dalam bahasa Ibrani adalah Shar Shalom, yang berarti seseorang yang menghapus segala unsur yang mengganggu kedamaian dan seseorang yang mengukuhkan kedamaian. Semua pemerintahan yang ada di dunia, kekuasaannya sering bergantung pada kekerasan, perang, dan pertumpahan darah. Tetapi kekuasaan Kristus didasarkan pada pengorbanan darahnya sendiri, serta berdasarkan keadilan dan kebenaran. Dalam Kristus, damai sejahtera sudah datang, sebagaimana tertulis dalam Lukas 1 ayat 78-79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Pertama-tama, melalui kematiannya, Kristus telah mendamaikan manusia dengan Allah. Tertulis dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kebutuhan yang utama dan mendasar dari manusia berdosa, yaitu damai sejahtera dengan Allah. Selanjutnya, Kristus memberi damai sejahtera di hati orang-orang yang percaya kepadanya. Damai sejahtera yang diberikan bersifat kekal, tidak dapat dirampas dan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun yang datang dari luar. Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita pengikutnya untuk datang padanya saat dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat, karena Ia akan memberi kelegaan. Tercatat dalam Matius 11 ayat 28-30, Yohanes 14 ayat 27. Dalam Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lebih luas lagi, akibat damai sejahtera ini, manusia bisa hidup damai satu dengan lainnya. Tercatat dalam Roma 12 ayat 18. Karena itu, kita yang sudah dalam Yesus, hendaknya damai Tuhan terus tinggal dalam hidup kita, dan damai sejahtera itu harus terus aktif dikembangkan dan dibagikan kepada sesama. Dalam Efesus 4 ayat 3 mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sekarang kebenaran sudah disampaikan. Bila dalam menjalani hidup kita butuh kedamaian, tentunya hanya dalam Yesus. Kasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana kami dapat dikuatkan iman percaya kami. Kami semakin yakin setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Jadi kami dalam mengenal Engkau, bukan hanya sekedar kami menerima jaminan keselamatan, tetapi damai Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan,
Kami rindu biarlah damai itu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Karena inilah yang sangat dan sangat memberikan kehidupan kami dalam menjalani hidup ini dalam ketenangan. Ketika ada damai, segala sesuatu itu akan indah, segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Karena hati kami dipenuhi dengan kedamaian. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan terus tuntun kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau, menjadi pribadi yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, Roh Kudus, mampukan kami untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.